Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi ya, pemirsa gue di konten kali ini benar-benar sungguh sepi. Karena memang aslinya di sini tuh gue sendirian ya, nggak ada pemirsanya gitu. Dan itulah ya, serunya jadi seorang kreator gitu ya. Sendiri aja bisa diediting ya. Jadi kesannya ada suara gitu dan ramai. Tapi ada satu hal nih, sendiri yang nggak bisa gue editing walaupun gue seorang kreator. Yaitu sendiri tanpa dirimu. Iya, kamu. Di konten gue kali ini, topik utamanya adalah apa yang harus kita lakukan setelah mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sob. Jadi semoga konten gue kali ini bermanfaat ya buat kalian, khususnya sobat-sobat kreator pemula. Tentunya konten ini dibuat berdasarkan pengalaman dari pengalaman. Apa sih pengalaman dari pengalaman itu? Jadi tentunya dulunya juga gue banyak bertanya ya kepada rekan-rekan yang mungkin terlebih dahulu sudah termonetisasi. Dan makanya gue buat konten ini, gue ingin sharing kepada kalian agar mungkin konten ini bermanfaat jika suatu hari nanti kalian sudah mencapai syarat. Dan bukan cuma itu, karena di konten kali ini gue bakal mau memberikan kalian sedikit tips-tips yang mungkin berguna buat kalian suatu hari nanti sob. Tapi sebelum gue mau mulai sharing gue di konten gue kali ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya beserta lonceng agar kalian gak ketinggalan sama konten-konten gue terbarunya. Pastinya sob. Ini dia nih, ini. Sudah. Mana itu masih ada yang belum? Nih. Klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, kalau gitu langsung aja. Saran gue yang pertama, ini buat kalian ya, baik yang baru mau memulai channel maupun yang sedang masih mengejar syarat. Berasa ya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang apalagi. Aduh, pengalaman pribadi banget ya, perjuangan. Oke, tips yang pertama, agar kalian suatu hari nanti mudah channelnya diterima oleh pihak YouTube adalah buatlah channel dengan konten original. Apa sih konten original itu? Oke, di sini gue akan jelasin ya. Jadi konten original itu adalah konten yang dibuat dari hasil karya kita sendiri. Nggak usah bingung-bingung. Banyak kok jenis-jenis konten original ya, atau berkarya sendiri, hasil karya sendiri ya. Jadi tanpa harus kita mengambil video-video orang lain gitu ya. Dan bahkan banyak tingkat kegagalan kalau kita memakai video reupload ya, kita sebutnya reupload. Oke, contoh konten original atau hasil karya sendiri ya, bisa juga kegiatan sehari-hari gitu ya kan, nyopet gitu misalnya. Ya biar view-nya banyak ya, gue bercanda nih sedikit ya, biar kita agak santai gitu ya. Kegiatan sehari-hari, kalian juga bisa sering kegiatan sehari-hari ya, banyak kok di kayak anak apa, kalau yang kids gitu ya, tentang anak-anak, tentang apa, anak-anak bermain gitu. Kalau yang kegiatan sehari-hari, hobi juga ada, kayak memancing gitu ya kan. Memancing tuh lagi rame loh. Apalagi kayak Mas Gondrong tuh ya, Gondrong L, gua sebutnya Gondrong L aja. Dan memancing itu salah satu view terbanyak juga di tahun 2021 ini, konten jenis tersebut. Nggak apa-apa, itu juga bisa konten memancing, asal jangan memancing keributan. Itu nanti bahaya buat kalian ya. Ada lagi nih, konten karya sendiri ya. Bisa juga kalian buat DIY gitu ya, hasil barang-barang kreatif. Itu juga salah satu konten dengan view tertinggi juga tuh. Ada juga konten original lainnya ya, seperti mukbang ya. Ini salah satu konten yang enak nih ya, karena kontennya makan terus ya, makan gitu, yang unik gitu ya. Makan paku payung gitu ya. Kan biar view-nya banyak ya. Jangan gitu ya. Makan lah ya, kayak yang pedas gitu, pokoknya makan hidangan yang lezat gitu ya.
Konten gue tentang alat musik nih, hobi lah ya. Makanya gue kurus tuh. Ya kan nggak mungkin dong gue nyemilin senar gitar kan. Banyak kok konten-konten original yang bisa kalian buat ya. Gue yakin kalian bisa. Jadi nggak usah berputus asa. Mungkin di antara kalian masih ada yang cuma bermodalkan ponsel. Jujur aja, gue selama ini dari sebelum dari memulai channel ya. Memulai channel tuh gue hanya bermodalkan sebuah ponsel ya. Dan itu pun ponsel jadul gitu. Tapi gue nggak berkecil hati karena menurut gue keterbatasan bukanlah sebuah batas ya. Apa sih keterbatasan bukan sebuah batas. Jadi kalau memang sudah punya niat, keinginan, dan kita mau berusaha, insya Allah bisa ya. Pasti bisa. Kalian juga pasti bisa. Jadi itu dia tadi ya. Yang pertama, agar suatu saat nanti channel kalian mudah diterima oleh YouTube. Yang kedua, pastikan sebelum kalian membuat channel, kalian tahu kebijakan dan ketentuan oleh YouTube. Maksudnya agar kalian tidak membuat konten yang berisi melanggar kebijakan dari YouTube. Jadi kalian bisa juga cari informasinya di di desktop YouTube kalian itu, atau mungkin di Google juga bisa ya. Konten seperti apa sih yang melanggar kebijakan YouTube? Jangan sampai nanti misalnya udah kalian kontennya original nih semua nih ya kan, udah original semua, hasil karya sendiri gitu, nyelip satu konten yang kalian nggak tahu kalau konten itu melanggar kebijakan YouTube gitu. Akhirnya kalian gagal di monetisasi gitu ya kan. Jadi ada baiknya sebelum kalian membuat channel, kalian tahu tentang kebijakan-kebijakan dari pihak YouTube. Terus kalian juga harus mempunyai konsep gue ingin buat channel apa nih misalnya kan, seperti yang gue sebutin di awal tadi ya. Ada kegiatan sehari-hari, ada mukbang, ada pokoknya macem-macem deh, memancing, memasak, menu gitu, DIY, pokoknya apa aja. Atau bahkan komedi juga salah satu hal yang disukai. Tapi sebenarnya gue suka bikin konten yang bernuansa komedi, tapi ternyata untuk membuat orang lain tertawa adalah sebuah rasa tantangan tersendiri gitu. Dan menurut gue itu sangat menantang ya, dan bagus lah ya. Jadi biar kalian tahu gitu ya, gue pengen bikin channel ini nih gitu ya. Jadi nanti ngejalaninnya juga enak gitu ya kan. Gue pengen buat channel ini nih gitu, ngejalaninnya juga enak gitu ya kan, nggak bingung gitu. Kalau misalnya saat ini sih gue masih single fighter ya, atau sendiri. Jadi gue nggak ada kru. Ada sih gue punya kameramen, kakinya 3. Kameramen gue. Ada tripod ya. Gitu. Ada. Misalnya kalian bisa mengajak teman kalian ya, yang tentunya pasti orangnya kreatif, gokil, suka berkarya, tidak mudah berputus asa, dan punya niat yang sama ya. Insya Allah pasti kalian bisa. Tapi sebaiknya untuk niat membuat sebuah channel YouTube itu, jadilah channel YouTube ini adalah wadah keisengan kalian, kekreatifan kalian gitu, yang menjadi sebuah karya-karya. Karena kalian gak usah memikirkan hasil dulu, karena suatu hari nanti pasti jika kalian berhasil termonetisasi, karya-karya itu bakalan akan menghasilkan dengan sendirinya, karena ada sistem dari YouTube-nya ya. Mungkin ada di antara kalian yang pasti ingin menanyakan ya sebuah hal yang menyangkut terkait hal ini. Misalnya nih, ini yang paling banyak mungkin yang bakal ditanyakan, Bang, ada nggak tips agar mudah untuk mencapai syarat 4.000 jam tayang nih? 4.000 jam tayang nih bener-bener banget ya. Pasti kalian akan merasakan hal itu, karena 4.000 jam tayang itu harus kita hasilkan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Jika konten melewati waktu tersebut, akan diulangi lagi ya masa jam tayangnya, dan itu artinya kalian butuh kerja keras lagi. Oke, tipsnya dari saya ya, sedikit tips. Sebenarnya ini akan balik lagi ya
ke karya kalian. Jadi kalian harus buat karya semenarik mungkin. Dan untuk mengejar 4000 jam tayang, kalau triknya, ya kan pasti harus ada triknya dong. Triknya yang pertama garis bawahnya adalah kalian harus buat karya yang menarik ya. Karena kalau sesuatu hal yang menarik pasti banyak ingin dilihat orang ya, atau dinikmati seseorang. Lalu tunggu ada motor lewat berisik. Oke. Ada sedikit pariwara barusan. Aduh, knalpotnya tuh benar-benar. Sampai mana gue tadi? Oke ya, 4000 jam tayang ya, 4000 jam tayang. Oke. Jadi buatlah karya yang menarik dan perhatikan durasinya. Karena pasti 4000, kalau kita bicara 4000 jam tayang, berarti kita bicara durasi, dan itu kembali ke karya kalian. Buatlah durasi yang udah menarik tapi durasinya agak lamaan lah ya, atau main di sekitar 10, 15, 20 menit gitu. Jika karya kalian itu menarik dan banyak view-nya untuk mengejar 4000 jam tayang, insya Allah pasti kekejar. Hal berikutnya, pastinya kalian harus konsisten dalam menciptakan karya-karya. Karena semakin banyak karya yang kalian hasilkan, akan semakin terkejar 4000 jam tayang itu. Kalau gue pribadi ya, ini gue buka-bukaan nih. Trik gue mencapai 4000 jam tayang, ya sebenarnya sama saja sih. Kita harus buat karya yang menarik ya. Jadi kemarin tuh gue buat sebuah konten yang sebelumnya gue berpikir juga sama seperti kalian, gimana caranya ya biar bisa kekejar gitu ya, syarat 4000 jam tayang itu ya. Gue harus buat apa nih gitu, masa gue harus buat martabak? Kan nggak mungkin gitu ya. Lalu gue sempat terpikir, dan mungkin ini ternyata adalah sedikit cara lama ya dari mungkin ada rekan-rekan YouTuber terdahulu ya. Jadi kebutuhan banyak sekali ya rekan-rekan yang ingin menjadi seorang YouTuber. Di antara banyaknya membutuhkan backsound ya, di backsound yang tidak terkena copyright atau hak cipta. Dari situ gue timbul pemikiran gitu ya. Kalau gitu gue buat lah ya. Gue cari file-filenya yang tidak terkena copyright, lalu gue rangkum, gue kemas sebaik mungkin, disertai dengan klip pastinya. Dan durasinya yang gue buat itu lumayan ya, dan alhamdulillah banyak di view. Dan dari situ, dari durasi yang lumayan itu plus ditambah banyaknya view, akhirnya terkejar syarat 4000 jam tayang itu sob. Tapi di pembahasan tadi gue sih nggak bilang kalian harus buat hal yang sama ya. Kalian bisa menggunakan imajinasi kalian, cara berpikir kalian sendiri, kreativitas kalian agar membuat konten yang menarik yang bisa dilihat atau menghasilkan banyak view untuk mengejar 4000 jam tayang itu. Oke, gua rasa udah cukup ya sedikit tips gua tadi. Sekarang lanjut ke topik pembahasan utama. Apa yang harus kita lakukan setelah mencapai syarat 1000 subscriber? Ini satu ya, bukan 1000. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kenapa gue buat konten seperti ini? Mungkin buat sebagian orang udah mencapai syarat udah ya gitu ya. Tapi menurut gue itu salah. Karena di bagian ini adalah hal atau session yang terpenting buat channel kalian diterima atau tidak. Pastinya setelah mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, di fitur menu YouTube desktop kalian akan tersedia daftarkan sekarang di bawahnya. Dan kenapa gue bilang justru di sesi ini adalah hal yang sangat paling penting ya. Karena di sesi ini adalah hal yang bakal menentukan channel kalian akan diterima atau tidak. Jangan sampai nanti akan sia-sia ya. Oke, yang harus kita lakukan adalah sebelum kita mendaftarkannya, yaitu mengecek terlebih dahulu satu persatu konten-konten kita sob. Mengecek satu persatu apakah ada yang terkena hak cipta atau copyright atau tidak.
Karena saya pernah melihat ya, ada beberapa rekan kreator pemula gitu, yang awalnya kontennya tidak ada satupun ya terkena hak cipta, tapi tiba-tiba timbul hak cipta karena dia menggunakan mungkin beberapa aplikasi yang telah menyediakan back sound yang awalnya tidak terkena hak cipta, tapi tiba-tiba di beberapa waktu kemudian hak cipta itu muncul. Jadi jangan sampai itu terjadi, makanya sebelum kalian klik daftarkan sekarang, lebih baik dicek terlebih dahulu satu persatu dan pastikan tidak ada yang terkena copyright. Selain itu, ini menurut gue pribadi ya, karena menurut gue pribadi tapi berdasarkan apa yang gue temui ya di rekan-rekan gue, di rekan-rekan kreator juga pastinya, yaitu jangan sampai ada judul yang sama. Apa sih judul yang sama itu? Sempat ya, gue pernah ada di forum nanya gitu ya, kok judul yang sama gitu ya. Bingung dia bedain judul yang sama. Kayak misalnya gini, Budi pergi ke pasar gitu. Ini judul kontennya Budi pergi ke pasar gitu misalnya. Sama Budi pergi ke pasar, sama, ya kan? Tapi kalau Budi pergi ke pasar, lalu konten berikutnya Budi pergi ke pasar bersama bucin. Itu nggak sama kan? Nah, jadi jangan sampai ada konten yang mempunyai judul yang sama atau bahkan mungkin thumbnailnya sama gitu ya. Thumbnail sama, itu jangan sampai. Baru setelah kalian selesai mengecek satu persatu konten-konten di channel kalian dan sudah memastikan hal yang tadi saya sebut ya, tidak ada copyright dan tidak ada misalnya judul yang sama gitu, atau mungkin thumbnail yang sama 100% sama lah misalnya ya. Mungkin ada juga gue lihat yang tema thumbnailnya hampir sama tapi ada editannya tidak sama, itu nggak apa-apa mungkin. Jadi setelah kalian sudah memastikan konten kalian satu persatu dari hal yang gue sebut tadi, copyright dan sebagainya, barulah kalian bisa dengan leluasa mendaftarkannya. Jadi setelah kalian mendaftarkan channel kalian dengan mengklik daftarkan sekarang, kalian akan menemui 3 tahap ya di menu monetisasi itu. Yaitu yang pertama, channel kalian akan ditinjau. Kalau dari cerita gue pribadi sih waktu itu, gue mendaftarkannya itu pukul 3 sore sob. Pukul 3 sore, lalu malamnya, tengah malam itu peninjauan gue sudah tercentang. Artinya itu berhasil dan gue ke tahap berikutnya, ke Essence ya. Jadi nanti setelah kalian ke tahap kedua, kalian akan ada pilihan gitu untuk membuat sebuah akun Essence, atau mungkin kalian sudah memiliki akun Essence sebelumnya ya, itu bisa. Dan ada baiknya kalian mengurus ya pajak atau NPWP. Sekarang nggak usah bingung-bingung untuk mengurus NPWP, karena untuk mengurus NPWP itu by online sudah bisa. Karena gue kemarin itu juga mengurus NPWP gue itu by online. Kalian bisa cari di Google linknya. Kalian misalnya kata kunci carinya adalah membuat NPWP online gitu. Ntar kalian di situ akan menemui, klik aja. Lalu di situ ada isi dan juga ada kode terkhusus untuk YouTuber. Kalian juga bisa cari kodenya. Kode wajib pajak untuk seorang YouTuber atau mempunyai channel di situ. Kalian cari kodenya di Google juga. Oke, di situ kalian akan diarahkan untuk mengisi form pajak Amerika Serikat ya. Untuk melewati tahap 2 ya, atau mengurus pajak Amerika Serikat dibutuhkan NPWP ya pastinya. Dan tadi gue udah sebut, kalian harus mengurus pajak. Dan seperti gue bilang tadi, cukup by online aja. Dan pastikan saat pengisian alamat Essence kalian dan juga alamat untuk dipajak kalian adalah cukup lengkap. Saya bilang cukup lengkap kenapa? Karena banyak cerita ya yang gue lihat atau mungkin kalian pernah lihat. Itu surat Essence ada yang katanya nggak datang-datang gitu ya kan, nggak nyampe gitu ke rumah, atau bahkan ada yang harus diambil sampai ke kantor pos gitu ya. Itu juga belum tentu ada ya kan. Kapan nih datangnya ya? Itu disebabkan oleh alamat kalian yang mungkin belum cukup lengkap. Makanya di sini gue pastikan kalian mengisi dengan lengkap. Walaupun misalnya di ID
apa identitas kalian itu misalnya nggak ada nama tertera nama gang misalnya. Jika rumah kalian ada di dalam gang gitu. Atau mungkin rumah kalian ada di blok tapi di ID card itu tidak ada nama bloknya. Lebih baik cantumkan saja saat pengisian alamat SN dan pengisian alamat pajak, cantumkan. Jika misalnya nama gangnya adalah Gang Udin gitu misalnya ya kan. Nggak ada yang kerenan lagi apa ya, Gang Udin, Gang Haji Udin lah misalnya ya kan. Cantumkan aja di situ Gang Haji Udin, RT RW gini. Pokoknya harus lengkap. Dan alhamdulillah sih kemarin surat Google Adsense gue itu gue sih yakin bakal diterima bakal diantar sama Pak Pos ya sampai ke rumah, seperti kartu ID pajak gue itu juga gue diantar sama Pak Pos sampai langsung ke rumah. Oke, setelah tahap 1 dan tahap 2 tinggal tahap peninjauan kembali ya. Dan jika video kalian adalah atau channel kalian adalah salah satu hal yang gue bahas di konten kali ini, yaitu konten kalian harus konten original ya. Kalau masalah konten-konten reupload, saya tidak membahasnya di sini di konten kali ini. Tapi karena di konten kali ini yang gue bahas adalah agar channel kalian mudah diterima oleh YouTube. Jadi segitu aja pembahasan gue di konten kali ini tentang apa yang harus kita lakukan setelah mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semoga kalian yang menyimak video ini suatu saat nanti, baik yang sedang membuat channel atau baru membuat channel, baik yang sedang tahap mengejar syarat, dan apalagi yang sudah baru saja mencapai syarat, semoga kalian channelnya mudah diterima oleh YouTube. Sekali lagi sebelum gue menutup perjumpaan gue kali ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like beserta komentar di bawah, komentar yang baik tentunya. Saya Yopiono. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.